Ayo bos, selawat, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo, sholatul, yang di atas, yang di atas. Ala tohara, sholatullah, ala yasin. Ini baru suara brimob. Kalau di kesatuan lain, salatullah. Brimob bos, kencang. Kenapa? Kering. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, jenderal. Kau yang bilang, kau yang bilang. Hati kau disuruh push up. Ya, semua mati. Berarti yang jadi masalah sesungguhnya bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam tapi matinya tidak beragama Islam. Siapa mereka? Contoh aja nih, contoh, jangan marah, contoh. Kau melanggar, kau tidak lihat ini. Saya lihat pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Akhirnya hilang. Ini kalau di sidang 250.000. Ada uangku pak. Nah, sudah berapa uang di situ? 50.000 ya sudah, 50.000. Tidak ada pun bensin pak. Sini 40.000, sini 10 ambil kau 10.000. Sudahlah itu, dia pergi makan soto Betawi. Nah, sudah makan soto Betawi, keluar dari warung, tabrak, mati. Matinya bisa dalam keadaan kafir. Kenapa? Ada uang haram dalam perutnya. Nauzubillah min zalik. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Oh, polisi Indonesia orang bagus. Itu polisi film India. Ya, saya bilang sama jamaah saya, hei ibu-ibu, jangan kau musuh polisi. Kau kira hidupmu enak kalau tidak ada polisi? Rumah dirampok, anak diperkosa, istri dibunuh, harta dijarah, habis semua harta kita yang puluhan tahun dikumpul. Kita tahu pelakunya, kita identifikasi pelakunya, datang ke polisi, tolong pak polisi, cari pelakunya, kejar dia, selamatkan hartaku, ini ciri-ciri orangnya. Kata polisi, mohon maaf, baru saja polisi bubar. Musuh itu polisi. Saya mau pergi ceramah, macet jalan, tidak bisa gerak, mau maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Saya baca surah Yasin, sudah hatam, tidak gerak-gerak mobilku. Begitu datang polisi lalu lintas, selesai. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, itu polisi film India. Wa qala idzan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan STM, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kita dengerin bapak-bapak, ayo bos, selawat, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo, sholatul, yang di atas, yang di atas. Ala tohara, sholatullah, ala yasin. Ini baru suara brimob. Kalau di kesatuan lain, salatullah. Brimob bos, kencang. Kenapa? Kering.
Saya ceramah ini gaspol atau rem-rem? Hah? Serius? Hah? Oke, gaspol memang. Satu, dengar. Satu, Nabi itu bos belum lahir sudah yatim. 6 bulan dalam perut ibunya sudah wafat bapak beliau. Lahir baru 4 hari lahir diambil sama ibu susunya. 4 tahun. Usia 4 tahun baru dibawa ke ibunya Siti Aminah. 6 tahun beliau pergi ziarah kubur. Waktu itu belum Madinah, belum Madinah namanya, tapi namanya Yastrib. Pergi pulang dari Madinah di desa Afwa, meninggal ibunya. 6 tahun bos. Ada di sini polisi 6 tahun yatim piatu? Coba angkat tangan. 6 tahun yatim piatu ada? Tidak ada. Usia 6 tahun meninggal bapak, ibu diambil sama kakeknya Abdul Muttalib. 8 tahun meninggal lagi kakeknya, diambil oleh pamannya. 12 tahun sudah ikut, 9 tahun mengembala pak, 9 tahun tidak main handphone. Coba. 12 tahun perang, bukan perang agama tapi perang antar suku. 16 tahun dagang, bukan dagang dari Kelapa II ke Citos, Tanah Abang, bukan. Kenapa? Dari Mekah ke Syria, bukan naik pesawat, naik onta, padang pasir. Hari demi hari, waktu demi waktu, beliau punya masalah dalam hidupnya. Berarti tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Apalagi kalian anggota BRIMOB. Nih, muka-muka penuh masalah semua ini. Apa masalahmu bos? Cicilan. Mana ada tidak ada cicilannya di BRI sini? Coba, itu tidak ada dan tidak ada masalah. Semua penuh masalah. Yang sederhana aja deh, sederhana saja saya kasih contoh. Waktu kalian mau SMA, tamat SMA, apa masalahmu? Mau jadi polisi, terima di SPM, sekolah polisi yang tamatan SMA. Sudah itu selesai masalah? Tidak. Masalah baru apa? Penempatan. Mau dapat yang basah. Hati-hati bos, di tempat basah kok gampang tenggelam. Sudah dapat tempat basah, mau lagi naik pangkat, sekolah lagi, perlu lagi biaya. Sudah sekolah selesai masalahmu? Tidak, penempatan lagi. Sudah penempatan, mau naik lagi pangkat, pangkat pak naik sampai bintang 1, bintang 2, bintang 3. Selesai bintang 3, tidak, terancam pensiun. Ayo, mana ada orang tidak ada masalahnya? Ustaz, kau pikir tidak ada masalahnya Ustaz? Masalah demi masalah. Apa masalahnya Ustaz? Ditipu. Kenapa bisa ditipu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh pergi ceramah di Pulau Kijang? Boleh. Jelaskan saya ke situ. Kita dari Makassar naik pesawat ke Jakarta, dari Jakarta ke Jambi, dari Jambi naik mobil dulu 1 jam, sudah itu naik perahu, speedboat, berapa jam? 2 jam paling lama Ustaz. Oke, jalan. Sudah tiba naik speedboat? Bukan, ternyata katingting. Saya bilang bos, bukan speedboat ini, katingting ini. Yang mana? Toko. Kalau speedboat siu. Kalau mati ditipu lagi saya ini, kurang ajar ini. Sudah 3 jam belum sampai-sampai, 4 jam belum sampai-sampai. Saya bilang Haji, Bapak bilang cuma 2 jam, ini sudah mau 4 jam kita belum sampai. Dia bilang, mohon maaf Ustaz, sebenarnya ini 9 jam Ustaz. Kenapa Bapak bilang cuma 2 jam? Karena kalau saya bilang 9 jam pasti Ustaz tidak mau terima cara saya. Itu Pak, tidak ada orang tidak masalah, apalagi kalian Barimo. Ini bahasa Bugis. Bos, adik-adik polisi, ini yang brimob. Mana ada tidak ada masalah? Sepertinya dari semua pekerjaan, polisi lah yang paling banyak masalahnya. Kenapa? Masalahnya orang kita urus Pak.
Dia yang bakutikan, kita yang repot. Periksa. Ayo, sudah sesuai pasal, datang lagi pimpinan. Atur sedikit itu. Masalah Pak, mana ada tidak ada masalah. Ibu-ibu yang sederhana, masalah rumah tangga, bapak polisi, istri cantik, bapak pikir bukan masalah. Istri cantik digoda orang, apalagi kalau suaminya jelek. Oh, lebih masalah itu. Coba, berarti bukan masalah kita. Masalah kita adalah bagaimana cara mengatasi masalah. Mengatasi masalah tanpa ibu tahu juga pegadaian di sini. Mengatasi masalah, Allah coba bilang, Pak polisi, Brimob, ada masalah, kau jadi komandan dulu. Tidak. Brimob, ada masalah, kau sekolah dulu jadi dokter. Ada masalah, kau kaya dulu. Ada masalah, kau kapolres dulu. Tidak. Allah cuma minta dua. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki solatmu, Allah yang selesaikan masalahmu. Tiba-tiba dipindah, pelosoknya Ambon, jauh sekali sampai ke Masohi. Dari lahir sampai jadi polisi perwira, Jakarta tempatnya. Tiba-tiba dipindah jauh, sabar. Tidak ada kala ilmu sabar, bos. Percaya. Apa itu sabar, Ustaz? Lagi duduk-duduk ditempelin, pak. Saya sabar. Bukan sabar itu, bos, beleng-beleng itu. Masa nggak ada salamu ditempelin kok sabar? Enggak. Kecuali komandanmu tempelin kok, ya sabar kok. Apa boleh buat dia, bos? Ya masa kau yang mau tempelin komandanmu? Nggak masuk akal tuh. Ya wak, siap salah, pak. Siap salah. Nah itulah polisi, pak. Biar benar, siap salah juga, siap salah. Maka ibu-ibu sayangi suamimu, karena kalau bukan kalian yang sayang suami, bu, siapa lagi? Coba kasihan ini, lihat-lihat ini mukanya. Coba ini, kalau di depannya komandannya, pak. Makanya jangan jaga suami, kasihan ini, lihat ini polisi. Tidak ada kala ilmu sabar, pak. Mau tahu ilmu sabar? Pulang nanti pelajari sejarah hidupnya Ayub alaihissalam. Coba lihat Ayub. Ayub alaihissalam diuji, anak meninggal. Apa kata Ayub? Alhamdulillah, saya pernah punya anak. Berapa banyak orang bertahun-tahun suami istri tidak punya anak. Habis hartanya kebakar, habis hartanya bangkrut. Datang iblis, tidak usah lagi kau sembah Tuhanmu, apalagi kau sembah itu Tuhanmu Ayub. Dia ambil anakmu, dia ambil hartamu. Apa kata Ayub? Alhamdulillah, saya sempat kaya. Berapa banyak orang dari lahir sampai meninggal tidak kaya-kaya, saya sempat kaya. Alhamdulillah. Tidak cukup di situ, diuji lagi, sakit lagi Ayub alaihissalam. Datang lagi iblis, Yub, anakmu meninggal, hartamu habis, sekarang kau sakit, sembuh, nak sembuh-sembuh, tidak usah kau sembah Tuhanmu. Apa kau sembah Tuhanmu itu? Dia ambil semua kesehatanmu. Apa kata Ayub? Alhamdulillah, saya sempat sehat. Berapa banyak orang dari lahir sampai meninggal tidak pernah sehat? Saya sempat sehat, alhamdulillah. Coba pakai ilmu ini, pak. Bapak tenang. Tiba-tiba dimutasi, alhamdulillah saya dimutasi. Teman saya 13 yang daftar tidak ada yang lulus. Oh, syukur. Maka beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan nomor satunya polisi, Pak Kapolri. Dia katakan, sampaikan kepada aparat kepolisian kalau Ustadz ceramah. Satu, gaya hidupmu jangan bermewah-mewah, sederhana kalian. Ini baru jadi Kapolres, kalau mau ke bandara kayaknya dia punya itu bandara. Pengawalnya kayak 17 orang, masuk semua dia kuasai itu ruang VIP. Bukan kau yang punya itu, negara itu yang punya.
Apa dilarang? Tidak dilarang, tapi tidak pantas. Datang, belum lagi pasukan istrinya, lebih banyak lagi itu. Dan ini istri-istri yang datang cari muka sama istrinya Kapolres. Kenapa? Karena istrinya Kapolres lebih tinggi pangkatnya daripada Kapolres. Suaminya AKBP, dia kombes. Bilangnya bisa dimutasi itu gara-gara pengaruh istri. Jangan, gaya hidup sederhana. Tahu puasa? Tahu puasa, Pak? Ramadan Bapak puasa, Bapak polisi? Iya, puasa. Roti halal atau tidak? Air putih halal atau tidak? Nasi halal atau tidak? Tapi siang tahan dulu, nanti sudah maghrib. Maknanya Bapak polisi, kalau Bapak polisi pakai baju coklatmu, tahan itu, jaga diri, pengendalian diri yang harus. Boleh marah, tapi ketika warna coklat tahan, karena di situ ada institusimu. Boleh marah, tapi ketika pakai warna coklat tahan. Kenapa? Kamu lagi membawahi negara. Marah boleh, tapi jangan ketika pakai baju coklat. Itu kalau pribadimu disinggung. Tapi kalau institusimu disinggung, coklat harus maju. Kalau kamu unjuk rasa, cuma unjuk rasa diludahi, anggap saja itu angin lalu. Biasa bos. Jangankan kalian, komandanmu saja yang jenderal pernah diludahi. Ketika juga seperti pangkat kalian. Ini kamu baru merah satu dilempar. Wah, Rasulullah Pak pergi salat jamaah, diludahi dari atas. Wah, apa Nabi melempar? Coba kalau Bapak polisi. Tidak boleh begitu bos, kacau negara. Kalau cuma diludahi bos sama anak STM, jangan kau pukul kepalanya orang bos. Saya serius, jangan ketawa, saya serius ini. Pak, Bapak kalau menangani unjuk rasa jangan pukul kepalanya orang, Pak, jangan. Ini ibaratnya laptop prosesor, Pak. Kalau Bapak pukul otaknya orang, goyang otaknya, lalu dia gila sisa hidupnya, yang mestinya dia pakai sholat, mestinya dia pakai ngaji, karena Bapak pukul kepalanya, akhirnya sakit sisa hidupnya, Bapak yang tanggung dosa-dosanya. Pukul, tapi kakinya kau pukul, jangan kepalanya. Saya sakit hati Ustaz, saya menderita Ustaz. Itu gunanya Anda dilatih ketika sebelum jadi polisi. Ngapain kalian dilatih fisik kalau mentalmu tidak bisa kuat? Apa gunanya Bapak dilatih? Bawa pasir berkilo-kilo di belakang, lari di sungai, tengah malam disuruh lari, tengah siang hari disuruh lari, panas lari, siang lari, dingin lari, kadang-kala tidak pakai baju. Apa gunanya? Supaya Bapak tahan tempur. Kalau cuma baru marah, cemen lu men. Bisa? Kamu sendiri bilang gaspul. Ya. Salatullah ala toha salatullah ala yasin